Shalom. Pembacaan kita di saat ini saya ambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu pada Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keenam. Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana harusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Perenungan kita di saat ini saya beri judul Impactful Through Social Media, atau yang artinya berpengaruh melalui media sosial. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di dalam misi untuk memberitakan firman dimanapun kita berada. Semua yang kita lakukan adalah pintu di mana kita bisa memberitakan Injil. Setiap hari ada kesempatan di mana kita bisa memberitakan Injil. Di kantor, di sekolah, di tempat usaha, bahkan di sosial media. Itulah tempat kita bisa memberitakan firman. Firman Tuhan di hari ini akan lebih fokus mengenai media sosial yang saat ini sedang booming dan memiliki banyak sekali pengguna. Sebelumnya, apa itu media sosial? Media sosial bukan hanya WhatsApp, Line, ataupun Facebook, tetapi juga sesuatu hal yang lebih besar daripada itu, termasuk di dalamnya forum, blog, bahkan website. Media sosial merupakan tempat di mana semua orang dapat berbagi sesuatu di dalam dunia maya. Berdasarkan data UNICEF Research, 98% kaum muda mengetahui sosial media dan lebih dari 75% menggunakan sosial media dalam keseharian mereka. Rata-rata pengguna sosial media adalah untuk mencari informasi, terhubung dengan teman lama, mencari hiburan, dan lain sebagainya. Media sosial banyak membawa manfaat bagi kita, tetapi tidak berhenti di situ. Media sosial juga membawa dampak negatif. Banyak tantangan yang dihadapi di dalam media sosial. Apa manfaat dan tantangan sosial media? Yang pertama, kita dapat mengakses banyak informasi, tetapi tidak semua informasi baik dan tepat untuk kita dapatkan. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua kalangan, tetapi berhati-hatilah dengan siapa Anda berkomunikasi. Yang ketiga, dapat membuat kita lebih ekspresif dan terbuka, mengekspresikan pendapat dan pemikiran kita, tetapi banyak yang melakukan itu dengan spontan, tidak dipikirkan lagi. Menulis kemarahan, kritik yang berlebihan, menyinggung sara, bahkan menyebarkan berita hoaks. Kita bisa terpengaruh hal-hal yang buruk dari media sosial. Karena itu, kita harus mencoba menangkal hal-hal buruk yang mencoba merasuki kita. Saat ini saya akan membagikan cara efektif untuk menangkal atau menyaring hal-hal buruk yang menginfeksi kita dengan metode share, saring, hindari, akui, rajin, ekspresikan. Yang pertama, saring. Efesus 5 ayat 10 berkata, "Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan." Kita harus bisa menyaring semua yang kita lihat dari media sosial. Tidak semua informasi itu berguna bagi kita. Banyak informasi yang disampaikan tidak selalu baik dan benar buat kita. Perhatikanlah pesan yang disampaikan melalui sosial media yang di-share itu. Saat ini di YouTube,
Google, dan lainnya memiliki fitur media filter. Fitur ini dapat kita manfaatkan untuk melakukan penyaringan informasi atau apapun sebelum muncul di browser kita. Kita juga perlu menyaring dengan siapa kita berteman di media sosial, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Yang kedua, hindari. Kejarlah kekudusan. Banyak konten pornografi yang tersebar di media sosial. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa pornografi. Yang ketiga, akui. Akui kalau kita memang lemah. Jangan sok kuat. Sosial media bisa dengan mudah merasuk ke dalam diri kita. Jangan sampai kita terinfeksi oleh sosial media. Memang tidak ada seorang pun yang tahu apa yang kita buka di sosial media, apa yang kita tonton di internet. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan di media sosial. Yang keempat, rajin. Kita harus rajin memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan tahu mana yang benar atau yang salah tanpa kita tahu kebenaran yang sejati. Rajin berseteduh setiap hari merupakan cara yang efektif untuk memperlengkapi kita menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan pencobaan hidup ini. Dan yang terakhir, ekspresikan. Matius pasal 6 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya. Gunakanlah media sosial untuk mengekspresikan Kristus melalui media sosial. Hidup kita adalah misi. Itu yang Tuhan inginkan dari kita semua. Kemanapun kita pergi, itulah mission trip kita. Bukan hanya mission trip ke belahan dunia lain, di daerah-daerah terpencil. Tetapi di saat kita berada di kantor, di sekolah, atau di tempat usaha kita, itulah mission trip kita. Inilah saatnya kita untuk bertobat, dan biarlah firman ini dapat menegur kita dan memperbaiki kelakuan kita. Karena yang seperti kita tahu, firman bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Mulailah menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Amin. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.